itu yang saya sebut tadi, kan ada pertanyaannya, mengapa sih kelihatan Pak Jokowi begitu menggebu-gebu ya terlibat di dalam pelaksanaan pilkada ini. Saya kira ada 3 faktor. Faktor pertama ya ini hubungannya masih persaingannya dengan PD Perjuangan gitu ya. Yang kedua adalah konteksnya menaikkan pengaruh beliau kepada pemerintahan yang sekarang. Setidaknya kalau beliau menguasai ya kepala-kepala daerah itu, kan setidaknya pengaruhnya datang dari kepala-kepala daerah itu untuk tawar-menawar lah, atau dengan pemerintahan yang sekarang. Dan yang ketiga ya dalam kerangka mengamankan posisi 2029. Saya sudah menyebut tadi itu, kalau 3 daerah ini bisa tanda kutip ya dikuasai oleh Pak Jokowi, itu artinya daerah-daerah strategis yang memiliki sejarah setidaknya di 2 tempat itu melahirkan calon presiden. Jakarta, Jawa Tengah ya. Nah, tinggal di Jawa itu adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah penduduk dengan jumlah terbesar di luar Jawa. Nah, oleh karena itu 3 hal ini menurut saya yang mungkin ya menjadi sebab dan alasan mengapa Pak Jokowi sekarang terlihat menggebu-gebu untuk terlibat di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta maupun di Jawa Tengah itu. Karena di Sumatera Utara mungkin relatif agak aman ya, sehingga beliau tidak terlihat sangat vulgar lah untuk menyatakan dukungan gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah dengan Jakarta agak 50-50 tuh. Anda melihat seberapa akan berani sih Pak Prabowo ini lepas dari Pak Jokowi dengan pemerintahannya sebenarnya? Ya saya juga jujur ya belum tahu persis mengapa sampai sekarang kelihatan Pak Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kita ingat ya sebelum beliau berangkat ke luar negeri setidaknya 2 kali beliau datang ke Solo, di mana terakhir kali itu ada pernyataan dukungan kepada salah satu paslon itu kan di rumahnya Pak Jokowi itu. Nah, jadi apa yang membuat Pak Prabowo belum kelihatan lepas benar ya dari pengaruh Pak Jokowi itu menurut saya masih jadi pertanyaan. Tapi di satu segi mungkin mulai ada sinyal yang memperlihatkan kepada kita pengaruh itu makin melemah. Setidaknya mungkin melalui pilkada ini. Boleh jadi setelah kemudian ya di Jawa Tengah responnya nggak terlalu positif, di Jakarta responnya nggak terlalu positif, itu mungkin awal yang membuat Pak Prabowo lebih yakin untuk mengatakan kayaknya eranya Pak Jokowi ini sudah mulai agak pudar gitu. Dan mungkin sejak itu akan ada sikap dan tindak tanduk politik yang berbeda dengan yang kita lihat sebelum beliau berangkat ke luar negeri itu. Selain pilkada, sinyalnya apa aja Bang? Maksudnya apakah nanti akan ada kemungkinan orang-orang Pak Jokowi dari kabinet ini reshuffle? Memang ada, bisa. Saya punya keyakinan 100 hari pertama Pak Prabowo ini akan ada reshuffle dan bahkan juga boleh jadi pemangkasan anggota kabinet. Terlalu besar. Sekarang udah mulai kelabakan kok Pak Prabowo untuk mengatur pembengkakan anggota kabinet yang luar biasa ini. Gitu. Sehingga dengan begitu mungkin akan ada bukan hanya reshuffle tapi bahkan juga pengkerucutan ya kembali atau restrukturisasi struktur anggota kabinet kita gitu. Bisa ke arah yang lebih ramping. Nah disitulah mungkin salah satu pertimbangannya adalah siapa. Kan kalau kita umum partai politik Pak Prabowo masih tetap memperhitungkannya karena itu jangka panjang. Nah kelihatan dari semua pelaku politik di sekitar Pak Prabowo ini yang makin melemah posisinya adalah Pak Jokowi. Setidaknya dilihat dari kasus Jakarta maupun kasus Jawa Tengah. Nah mungkin disitulah Pak Prabowo akan mempertimbangkan apakah misalnya ya Kapolri yang masih Kapolrinya Pak Jokowi ini karena kan dipilih oleh Pak Jokowi sejak dari awal gitu, itu akan tetap dipertahankan gitu dan sebagainya itu. Ya, sampai ketemu ya. Kalau itu yang saya sebut tadi, kan ada pertanyaannya mengapa sih kelihatan Pak Jokowi begitu menggebu-gebu ya terlibat di dalam pelaksanaan pilkada ini. Saya kira ada 3 faktor. Faktor pertama ya ini hubungannya masih persaingannya dengan PD Perjuangan gitu ya. Yang kedua adalah konteksnya menaikkan pengaruh beliau kepada pemerintahan yang sekarang. Setidaknya kalau beliau menguasai ya kepala-kepala daerah itu, kan setidaknya pengaruhnya datang dari kepala-kepala daerah itu untuk tawar-menawar lah,
atau dengan pemerintahan yang sekarang. Dan yang ketiga ya dalam kerangka mengamankan posisi 2029. Saya sudah menyebut tadi itu kalau 3 daerah ini bisa tanda kutip ya dikuasai oleh Pak Jokowi, itu artinya daerah-daerah strategis yang memiliki sejarah setidaknya di 2 tempat itu melahirkan calon presiden. Jakarta, Jawa Tengah ya. Nah, tinggal di Jawa itu adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah penduduk dengan jumlah terbesar di luar Jawa. Nah, oleh karena itu 3 hal ini menurut saya yang mungkin ya menjadi sebab dan alasan mengapa Pak Jokowi sekarang terlihat menggebu-gebu untuk terlibat di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta maupun di Jawa Tengah itu. Karena di Sumatera Utara mungkin relatif agak aman ya, sehingga beliau tidak terlihat sangat vulgar lah untuk menyatakan dukungan gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah dengan Jakarta agak 50-50 itu. Anda melihat seberapa akan berani sih Pak Prabowo ini lepas dari Pak Jokowi? Ya saya juga jujur ya belum tahu persis mengapa sampai sekarang kelihatan Pak Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kita ingat ya sebelum beliau berangkat ke luar negeri setidaknya 2 kali beliau datang ke Solo, di mana terakhir kali itu ada pernyataan dukungan kepada salah satu paslon itu kan di rumahnya Pak Jokowi itu. Nah jadi apa yang membuat Pak Prabowo belum kelihatan lepas benar ya dari pengaruh Pak Jokowi itu menurut saya masih jadi pertanyaan. Tapi di satu segi mungkin mulai ada sinyal yang memperlihatkan kepada kita pengaruh itu makin melemah. Setidaknya mungkin melalui pilkada ini. Boleh jadi setelah kemudian ya di Jawa Tengah responnya nggak terlalu positif, di Jakarta responnya nggak terlalu positif, itu mungkin awal yang membuat Pak Prabowo lebih yakin untuk mengatakan kayaknya eranya Pak Jokowi ini sudah mulai agak pudar gitu. Dan mungkin sejak itu akan ada sikap dan tindak tanduk politik yang berbeda dengan yang kita lihat sebelum beliau berangkat ke luar negeri itu. Selain pilkada sinyalnya apa aja Bang? Maksudnya apakah nanti akan ada kemungkinan orang-orang Pak Jokowi dari kabinet ini reshuffle? Memang ada, bisa. Saya punya keyakinan 100 hari pertama Pak Prabowo ini akan ada reshuffle dan bahkan juga boleh jadi pemangkasan anggota kabinet. Terlalu besar. Sekarang udah mulai kelabakan kok Pak Prabowo untuk mengatur pembengkakan anggota kabinet yang luar biasa ini. Gitu. Sehingga dengan mungkin akan ada bukan hanya reshuffle tapi bahkan juga pengkerucutan ya kembali atau restrukturisasi struktur anggota kabinet kita gitu. Bisa ke arah yang lebih ramping. Nah disitulah mungkin salah satu pertimbangannya adalah siapa. Kan kalau kita umum partai politik Pak Prabowo masih tetap memperhitungkannya karena itu jangka panjang. Nah kelihatan dari semua pelaku politik di sekitar Pak Prabowo ini yang makin melemah posisinya adalah Pak Jokowi. Setidaknya dilihat dari kasus Jakarta maupun kasus Jawa Tengah. Nah mungkin disitulah Pak Prabowo akan mempertimbangkan apakah misalnya Kapolri yang masih Kapolrinya Pak Jokowi ini karena kan dipilih oleh Pak Jokowi sejak dari awal gitu, itu akan tetap dipertahankan gitu dan sebagainya itu. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih Pak.